Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Nah, karena hari ini hari Minggu, saatnya kita beribadah kepada Tuhan, menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah, tapi tetap ada sukacita. Tapi mana teman-teman Pak Windel ya? Kok belum datang? Di mana ya? Selamat pagi, oh, Pak selamat Windel. Pagi. Ternyata apa kabarnya ada Pak Windel? Luar biasa Bu Nur. Oh, luar biasa. Kalau anak-anak gimana kabarnya ya? Coba kita tanya dulu ya. Oh, ayo Pak Win kita tanya dulu. Karena sudah rindu juga ya, nggak bertemu dengan anak-anak di ibadah kita. Iya, sudah 3 minggu. Ayo kita tanya Pak Windel. 1, 2, 3 ya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Ya pasti kabar luar biasa. Karena Yesus sudah mati, bangkit kembali untuk memberikan kita dosa manusia dan memberi kemenangan. kemenangan. Nah, oleh sebab itu anak-anak, kita akan memulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan, kita katakan inilah hidupku. Ya, mari semua anak-anak dengan sikap doa kita memuji Tuhan. Inilah hidupku. Inilah hidupku dan masa depanku, ku serahkan pada Yesus menjadi saksimu. Inilah hidupku. Inilah hidupku dan masa depanku, ku serahkan pada Yesus menjadi saksimu. Aku mau taat dan setia menjadi saksi Kristus, menyatakan Yesus Tuhan. Aku mau taat dan setia menjadi saksi Kristus, menyatakan Yesus Tuhan, menyatakan Yesus. Sekali lagi katakan anak-anak, menyatakan Yesus Tuhan, menyatakan Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh terus menyatakan ucapan syukur kami kepada Tuhan melalui ibadah sekolah minggu saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami semuanya. Kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, biarlah Tuhan yang memimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita masih tetap memuji Tuhan. Kita harus bersyukur, kita harus bersukacita. Karena Yesus mati, disalibkan, dan bangkit kembali. Itulah sukacita yang paling besar. Oleh sebab itu kita angkat lagu pujian kita, Sukacita di Hatiku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihi, Dia rela mati ganti dosaku. Sukacita
di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas, bebas, bebas. Haleluya. Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mengganti dosaku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas, bebas, bebas. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Tuhan sudah memberikan sukacita, kemenangan bagi kita, bagi semua anak-anak. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak, dengan sikap doa kita mempersiapkan hati kita memuji Tuhan. Kita katakan, hanya ada satu Tuhan. Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kita anak-anak. Dia selalu menjagai kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah anak-anak bahwa Yesus selalu mengasihi kita. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Anak-anak yang
dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini mungkin kita tidak bisa beribadah di gereja oleh karena keadaan kita saat ini tidak begitu baik. Tapi percayalah bahwa hanya ada satu Tuhan yang senantiasa mengasihi kita, yang begitu memperdulikan kita, yaitu Tuhan Yesus. Yesus yang selalu mengasihi aku. Katakan, Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia mengasihi. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai. Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Anak-anak, saatnya kita Tuhan. Mari kita semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Walaupun kami tidak bertemu secara langsung, tapi kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami mengerti akan firman Tuhan pada hari ini, sehingga hati kami semakin bersuka cita di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja di hati mereka, sehingga firman Tuhan ini boleh dipahami, dimengerti oleh anak-anak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom anak-anak. Ya, kita sangat berbahagia sekali. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada sukacita anak-anak? Ya, puji Tuhan, kita tetap bersuka cita walaupun kita beribadah sekolah minggu dari rumah kita masing-masing. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan menuju ke Emmaus. Dari Lukas 24 ayat 13 sampai 33. Nah, anak-anak tahu kan bahwa kita baru memperingati Paskah. Apa artinya Paskah anak-anak? Iya, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, waktu Tuhan Yesus bangkit, ya, ternyata tidak semua murid-muridnya percaya. Tuhan Yesus pertama sekali bangkit, Dia menampakkan diri dengan siapa anak-anak? Iya, betul sekali. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur untuk memberi rempah-rempah. Ya, kalau menurut adat orang Yahudi, pada waktu Paskah mereka akan ke kubur dan mereka akan memberikan rempah-rempah kepada setiap orang yang mereka kasihi yang sudah meninggal. Nah, waktu itu perempuan-perempuan itu ternyata tidak ketemu dengan Tuhan Yesus. Kuburnya sudah kosong, sudah tidak ada lagi. Dan seorang malaikat datang menampakkan diri kepada mereka dan bertanya, siapa yang kamu mau cari di sini? Kami mencari Tuhan Yesus, kata mereka. Tuhan Yesus sudah tidak ada di sini. Kemudian mereka sangat sedih. Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan itu. Dan mereka kaget. Ternyata Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tuhan Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka pergi ke Galilea, memberitakan kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit.
Tapi apa yang terjadi? Tidak semua murid-murid percaya. Ya. Termasuk cerita ini. Kita dengarkan ceritanya ya anak-anak. Ada seorang murid Tuhan yang bernama Kleopas. Nah, waktu itu dia dari Yerusalem sedang menuju ke Emmaus. Emmaus ini adalah kota kecil yang kalau ditempuh dengan berjalan kaki itu 2 jam. Ya, kalau zaman dulu kemana-mana orang berjalan kaki. Jadi kalau dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain, orang semua berjalan kaki. Tidak ada sepeda motor, tidak ada mobil, apalagi pesawat. Nah, Kleopas ini mereka mau pulang ke Emmaus dari Yerusalem. Dia berjalan bersama dengan satu orang temannya. Kita tidak diberitahu siapa nama temannya ini. Tapi Kleopas berjalan berdua. Nah, waktu di perjalanan ternyata Kleopas itu bersama dengan temannya masih sedih sekali. Mereka masih teringat bagaimana Tuhan Yesus mati dengan cara yang sangat mengerikan. Dan itu sangat memilukan hati mereka. Anak-anak, kalau kita ditinggalkan orang yang mengasihi kita, kita sedih enggak? Misalnya kita ditinggal pergi oleh papa kita, ditinggal mati oleh mama kita, sedih kan? Nah, begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sedih sekali. Ya, Kleopas salah satunya. Selama perjalanan bersama dengan temannya itu, mereka selalu bercerita, kenapa ya Tuhan Yesus mesti mati? Kenapa ya Tuhan Yesus matinya sangat mengerikan? Iya, padahal kita semua berharap tadinya Tuhan Yesus akan membebaskan bangsa Israel ini dari penjajahan bangsa Romawi. Dia akan menjadi raja. Ternyata dia mati. Itu membuat Kleopas dan temannya ini menjadi sedih sekali. Tapi tadi pagi perempuan-perempuan itu bilang sama kita, dia bangkit. Aku kok kayaknya gak percaya ya, kata temannya Kleopas. Iya, aku juga, kata si Kleopas. Nah, tiba-tiba waktu mereka berjalan berdua, saking asiknya bercerita berdua, datang seorang bapak. Hei, memanggil dari jauh. Hei kamu, tunggu, saya juga mau ke Emmaus. Saya mau berjalan bersama kalian. Kemudian Kleopas berkata, ayo, kalau memang kamu mau ke Emmaus, mari sama kami berjalan. Kemudian mereka jadi bertiga berjalan. Mereka tidak tahu ternyata anak-anak yang berjalan bersama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak tahu. Nah, waktu di sepanjang perjalanan Tuhan Yesus bertanya, kamu tadi cerita apa? Apa yang kalian ceritakan selama perjalanan ini? Temannya mengatakan, oh berarti kamu orang asing ya di daerah ini ya? Kamu nggak tahu peristiwa yang terjadi 3 hari yang lalu di Yerusalem? Memangnya kenapa? Kata Tuhan Yesus, pura-pura nggak tahu dia. Kemudian, iya, Tuhan Yesus sudah mati. Dia mati dengan cara yang sangat mengerikan. Dan itu membuat kami sedih sekali. Kami ditinggalkan. Terus, iya, dia mati. Dan tadi pagi perempuan-perempuan itu mengatakan kepada kami kalau dia sudah bangkit. Tapi kami nggak percaya. Walaupun kami teringat Kitab suci mengatakan, para nabi mengatakan, menubuatkan zaman lalu bahwa Mesias akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kemudian Tuhan Yesus berkata, hai kamu orang bebal, kenapa kamu tidak percaya kepada kitab suci? Kenapa kamu tidak percaya kepada perkataan setiap nabi bahwa Mesias itu memang harus menderita, memang harus mengalami penderitaan, mati dan kembali kepada Bapanya di sorga. Kemudian Kleopas memang heran dia. Ini bapak ini kok tahu ya? Tapi dia sampai saat itu tidak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus.
Cuman di dalam hati mereka ada sesuatu yang membuat mereka sepertinya berkobar-kobar, semangat. Nah, sepanjang perjalanan itu Tuhan Yesus menerangkan tentang kitab suci kepada mereka. Tuhan Yesus mengingatkan mereka tentang firman Tuhan, mengajarkan tentang kitab suci kepada mereka. Dan tanpa terasa mereka sudah sampai di kota Emmaus. Tapi waktu itu anak-anak, hari sudah menjelang malam. Matahari pun sudah mulai tenggelam, sudah mulai gelap. Tapi kelihatannya bapak ini mau melanjutkan terus perjalanannya. Dan Kleopas berinisiatif, "Pak, kamu gak usahlah melanjutkan perjalanan lagi, sudah malam. Sebaiknya kamu singgah aja dulu di rumahku, menginap aja ya Pak. Besok pagi Bapak bisa melanjutkan kembali perjalanan Bapak," kata Kleopas. "Oh, terima kasih," kata Tuhan Yesus. Kemudian dia masuk bersama-sama dengan Kleopas dan temannya ke rumah Kleopas itu. Nah, karena mereka sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh, Kleopas mengambil roti, kemudian mengambil minuman dan meletakkan di atas meja supaya mereka bisa makan untuk menambah tenaga mereka, untuk memulihkan kembali tenaga mereka. Tapi waktu roti sudah ada di depan meja, tanpa disuruh Tuhan Yesus langsung mengambil roti itu, memecah belahnya dan mengucapkan berkat atas roti itu. Seolah-olah sepertinya dia tuan rumah. Ya, tanpa dipersilakan dia langsung ambil roti itu, dia pecah belah, kemudian dia mengucapkan berkat. Nah, pada saat itulah Kleopas sadar, oh ternyata dia Tuhan Yesus, dia guru kita, dia Tuhan kita yang selama ini bersama-sama dengan kita. Hati mereka sukacita sekali. Tapi anak-anak, sebelum mereka mengucapkan sepatah kata, ternyata Tuhan Yesus sudah lenyap, sudah menghilang dari hadapan mereka. Karena setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memiliki tubuh kebangkitan. Artinya dia bisa menembus dinding, dia bisa menembus pintu tanpa dilihat oleh orang lain. Dan sebelum sempat berkata-kata, Tuhan Yesus sudah hilang dari hadapan Kleopas. Tapi Kleopas bersama dengan temannya sangat bahagia, sangat senang, hati mereka berkobar-kobar, mereka jadi semangat. Ternyata betul Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka bilang begitu, kita harus kembali ke Yerusalem, kita harus bilang sama murid-murid yang lain bahwa benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Itu membuat mereka semangat. Karena apa? Karena mereka selama ini merasa mereka seperti yatim piatu. Ya, ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, mereka seperti yatim piatu. Tapi Tuhan Yesus sudah berjanji sama mereka, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu." Itu janji Tuhan. Nah, itu juga janji Tuhan kepada kita anak-anak. Coba kita lihat semua di dalam firman Tuhan. Buka Alkitabnya masing-masing ya. Yohanes 14 ayat 18. Dan ini merupakan ayat hafalan bagi kita. Janji Tuhan itu sungguh luar biasa. Ayo kita baca sama-sama anak-anak. Ya, semua buka Alkitabnya. Yohanes 14 ayat 18. "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Ayo sama-sama kita ucapkan ya anak-anak. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Nah, itu janji Tuhan. Tahu nggak anak-anak? Tuhan Yesus itu tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita seperti Kleopas yang waktu itu ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan kita? Iya, betul.
waktu kita membaca Alkitab, waktu kita membaca firman Tuhan, disitulah Tuhan Yesus hadir. Dan disitulah kita tahu perkataan Tuhan Yesus kepada kita. Kemudian apalagi anak-anak? Iya betul, pada waktu kita berdoa, doa kita didengar oleh Tuhan Yesus, doa kita dijawab oleh Tuhan Yesus, dan itu memberikan sukacita di dalam hati kita. Itulah membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Ingat ya anak-anak, walaupun saat ini semua dunia sedang berperang melawan corona, si virus jahat itu, anak-anak harus ingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kalian. Amin anak-anak? Iya, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Makanya walaupun kita di rumah, anak-anak jangan lupa baca firman Tuhan. Anak-anak jangan lupa berdoa. Karena dengan begitulah kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Dengan begitu kita tahu Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah membiarkan kita apapun keadaan kita. Oke anak-anak? Iya, mari kita berdoa. Nah anak-anak, firman Tuhan sudah ibu beritakan, sudah ibu sampaikan. Kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan semangat yang baru bagi kita. Kebangkitan Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha kuasa, yang sudah mengalahkan maut. Nah karena itu anak-anak tidak perlu takut. Walaupun sekarang ini orang semua takut dengan virus corona, tetaplah berdoa, tetaplah jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau sudah mati di kayu salib, namun Engkau juga sudah bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan-Mu itu Tuhan memberikan semangat kepada kami, memberikan kekuatan yang baru kepada kami, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang ajaib, dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga, termasuk kematian. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Biarlah kiranya firman Tuhan ini terus berbicara di dalam hati anak-anak kami, memberikan semangat kepada mereka bahwa ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Sekalipun mereka harus berada di rumah, belajar dari rumah, dan tidak boleh keluar rumah. Biarlah itu sungguh membuat anak-anak ini tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Berkati semua anak-anak kami ya Tuhan, dalam kondisi pandemi COVID ini, biarlah Engkau terus memberikan kekuatan kesehatan secara fisik bagi mereka. Dan biarlah Engkau terus memberkati mereka Tuhan. Mereka memiliki masa depan, dan mereka seharusnya belajar di sekolah seperti biasa. Tapi karena kondisi penyebaran corona ini, semua kami diharuskan untuk di rumah. Kami berdoa, biarlah sekalipun anak-anak ini berada di rumah, Tuhan tetap memberikan semangat untuk belajar kepada mereka. Berkati semua kebutuhan anak-anak ini ya Bapa. Mereka harus belajar online, tapi kami bersyukur untuk pemerintahan kami yang sudah membuat sarana televisi Republik Indonesia sebagai media untuk anak-anak boleh belajar dari mulai anak-anak SD sampai dengan anak-anak SMA. Sehingga kalaupun anak-anak kami tidak punya jaringan internet, mereka masih boleh belajar ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati mereka, Engkau terus mempersiapkan mereka menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang cerah di dalam Tuhan Yesus. Berkati semua orang tua kami ini Bapa,
Engkau berikan Tuhan hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga semua para orang tua juga sungguh boleh mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, untuk sungguh boleh menjaga, memelihara, membimbing setiap anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada hari ini, dan kami mau serahkan setiap kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kami dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya. Amin.